Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Kami kelompok dari kelompok 13 13 akan akan mempresentasikan mempresentasikan materi mengenai kalkulus mengenai titik berat. ya, Silahkan ya yang bagian pembukaan. perkenalkan Pertama, ya, saya Setia Kurniawan Jati dengan NIM 3302022002300. kenalkan saya Solahuddin Nasir Bagdo dengan NIM 302022000233. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutmanati Nurjana dengan NIM 302022000235. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 302022000236. Perkenalkan, nama saya Taufik Effendi Fadil, NIM 302022000239. Ini adalah eh, beberapa yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama ada pengertian titik berat. Keping datar homogen adalah keping datar yang mempunyai rampat massa, padat massa, density yang konstan. Artinya massa persatuan luas adalah sama. Bahwa titik berat keping 4 persegi panjang homogen berada di titik potong kedua diagonalnya. Berarti setengah tinggi dari alas. Yang pertama itu titik berat keping datar homogen yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx sumbu x garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Yang kedua itu keping ABCD dibatasi kurva Y sama dengan fx. Seperti pada gambar di sebelahnya itu. Sumbu X garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi masa keping ABCD itu M sama dengan integral dm dengan batas bawah A, batas atas B sama dengan delta integral y dx dengan batas bawah A dan batas bawah B. Nah, momen statis dari dm terhadap sumbu x tadi adalah dmx sama dengan setengah y, dm sama dengan setengah delta y kuadrat dx. Maka momen statis dari m terhadap sumbu x adalah mx sama dengan integral dmx dengan batas bawah A dan batas atas B sama dengan setengah delta dengan batas bawah A, setengah delta integral y kuadrat dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Momen statis dari dm terhadap sumbu y adalah dmy sama dengan x dm sama dengan delta xy dx. Maka momen statis dari M terhadap sumbu Y adalah MY integral dMY dengan batas bawah A dengan batas atas B sama dengan delta integral XY dx dengan batas bawah A dan batas bawah B. Jadi rumus yang titik berat tadi itu X, X bar sama dengan integral XY dx dengan batas bawah A dan batas atas B per integral y dx dengan batas bawah A dan batas bawah B. Kemudian yang y barnya itu setengah integral y kuadrat dx dengan batas bawah A, batas atas B per integral y dx dengan batas bawah A dan batas bawah B. Yang kedua, titik berat keping datar homogen yang dibatasi oleh kurva Y1. Y1 sama dengan F1X, Y2 sama dengan F2X, garis-garis X sama dengan A dan X sama dengan B adalah ZX bar, Y bar. Jadi itu rumusnya X bar sama dengan integral X dikali Y1 min Y2 dx dengan batas atas dengan batas bawah A dan batas bawah B per integral dari Y1 min Y2 dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Untuk yang Y barnya itu rumusnya setengah
setengah kali integral Y1 kuadrat min Y2 kuadrat dx dengan batas bawah A dan batas atas B per integral Y1 min Y2 dx dengan batas bawah A dan batas bawah B. Di sini selanjutnya yaitu sifat-sifat titik berat. Ya, di sini sifat-sifat titik berat itu kita harus memanfaatkan simetri, yaitu pertama simetri terhadap X sama dengan 2, maka X bar sama dengan 2, dan Y ini kita masih dicari ya. Simetri terhadap Y sama dengan A, yang kedua ini tengah lingkaran, maka X bar sama dengan A, Y sama dengan dicari ya ini ya. Simetri yang ketiga, simetri terhadap Y sama dengan X, maka X bar sama dengan Y bar. X bar sama dengan dicari ini ya. Dan yang keempat, di sini grafiknya seperti ini. Y sama dengan akar X dari fungsi saling invers. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X adalah saling invers, maka keduanya simetri terhadap Y sama dengan X, maka X bar sama dengan Y bar. Nah, di sini sifat-sifat titik berat itu haruslah rasional atau logis ya sifat-sifatnya. Bunyi dalil Guldin 1 merupakan hubungan antara luasan, titik berat, dan volume. Untuk rumusnya, V sama dengan 2Pi kali D kali L. Untuk V sendiri merupakan volume yang didapat dengan memutar luasan terhadap sumbu putar. Untuk D merupakan jarak titik berat dengan sumbu putar. Dan untuk L merupakan luasan. Contoh dalil Guldin 1, L sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan untuk D sama dengan setengah. D didapatkan dari tengah-tengah persegi panjang. Terus dimasukkan ke rumus tadi merupakan V sama dengan 2Pi kali D kali L. Yang mana D sama dengan setengah dan L sama dengan 2. Jadi V sama dengan 2Pi. Dari rumus dalil Guldin yang tadi bisa didapatkan D dan L. Dengan rumus D sama dengan V per 2PL dan L sama dengan V per 2PD. Contoh yang kedua, simetri terhadap X sama dengan 1, maka X bar sama dengan 1. Dicari L dan V-nya dulu. Untuk L, rumusnya setengah PR kuadrat, sama dengan setengah Pi. Untuk V, sama dengan 4 per 3 PR kuadrat, sama dengan 4 per 3 Pi. Untuk hasilnya, Y sama dengan D, sama dengan V per 2PL, sama dengan 4 per 3 Pi per 2 Pi setengah Pi. Sama dengan 4 per 3 Pi dan hasilnya 0,42. Untuk X bar, Y bar didapatkan X barnya 1 dan Y barnya 0,42. Selanjutnya tentang dalil Guldin 2 yang berbunyi hubungan antara panjang koi kali D kali S dengan A sama dengan ruas yang busur. Contohnya yaitu dapatkan titik berat busur seperempat lingkaran X kuadrat sama dengan busur simetris terhadap Y sama dengan X, maka Y sama dengan X. Persamaan busur AB, Y sama dengan akar A kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, di sini kita akan mencari Y aksennya. Y aksen X kuadrat, akar min 1 per 2. Akar min 1 per 2 didapatkan dari akar dari Y di atas. DS sama dengan akar 1 ditambah Y aksen pangkat X. Nah, di sini kita memasukkan nilai Y aksen ke dalam rumus ini.
sama dengan A kuadrat dikurang X kuadrat pangkat min setengah dx. X sama dengan integral X ds dibagi integral ds sama dengan integral XA A kuadrat min X kuadrat pangkat min setengah dx dibagi integral A kuadrat min X kuadrat pangkat min setengah dx. Di sini kita memasukkan nilai X dx dengan hasil ds di atas. Kita mencari hasilnya sama dengan setengah pi A pi. Sehingga hasilnya didapatkan Y sama dengan X sama dengan 2A per pi. Maka dapat diketahui bahwa titik beratnya adalah 2A per pi, 2A per pi. Ya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PPT materi titik berat kali ini adalah keping datar homogen adalah keping datar yang mempunyai rapat massa, balat massa dan density yang konstan. Artinya massa persatuan luas adalah sama. Sedangkan sifat-sifat titik berat terdiri atas memanfaatkan simetri-simetri terhadap X sama dengan 2, simetri terhadap Y sama dengan A, dan juga simetri terhadap Y sama dengan X. Sedangkan untuk fungsi saling inverse adalah Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X aksen dan Y sama dengan X. Sedangkan untuk dalil Goulden sendiri adalah terdiri atas dua bagian, yaitu dalil Goulden 1, yaitu hubungan antara luasan, titik berat, dan volume dengan rumus 2pi dl, dan juga dalil Goulden 2, hubungan antara panjang kurva, titik berat, dan luas permukaan benda putar dengan rumus K sama dengan 2. Ini harusnya pink, rumusnya K. Ya. K sama dengan 2pi ds. Agak rusak itu tulisannya. Ya. Sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 13, mengenai materi kalkulus tentang titik berat. Saya mewakili rekan-rekan atau teman-teman saya kelompok 13 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi titik berat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.